Jemaat GGP Eklesia Kristi yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah kita mau bersuka cita oleh karena Allah kita yang luar biasa. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat ibu bapak, saya dan kita semua yang percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus, Allah kami yang sudah bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama memuji Engkau. Dan hari ini kami bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang, kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya ketika kami menyembah, memuji Engkau dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati pujian, kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus bukan saja mati, bangkit, namun Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat ibu bapak dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, Dia memberikan Roh Kudus-Nya
atas kita semua. Dan kita sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kita akan kuat. Oleh sebab itu Ibu Bapak, kita adalah umat yang menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dan biar setiap kita boleh ingat akan kata-kata pujian ini, bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Yesus, yang memberikan Roh Kudus-Nya ketika Engkau naik ke surga. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa saudara? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Allah yang baik, yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita proklamirkan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus Kristus.
yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi ibu bapa saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan saja mati dan bangkit, tetapi Dia naik ke surga dan disaksikan oleh banyak mata ketika Ia naik dan menyediakan tempat buat ibu bapa dan saya. Oleh sebab itu kita mau katakan bahwa hanya Yesus Kristus yang benar-benar Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian Tuhan yang benar. Dan biar kita mau naruh segala kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, percaya dan nikmati kuasa kebangkitan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku
memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Sangat-sangat bangga. Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, biar kita nikmati bukan saja kebangkitannya. Ingatlah, sudah ada tempat yang disediakan buat kita. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus. Yang hari ini kita peringati 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus bukan kata orang dia bangkit, tetapi mereka melihat, meraba, berbicara dan benar-benar Yesus Kristus itu sudah bangkit. Dan bukan hanya sampai bangkit, 40 hari setelah ia menemui banyak orang. Dan ia juga mau mengajak mereka untuk siap melihat kenaikannya ke surga. Dan dia katakan dia akan datang seperti pada saat dia naik ke surga. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, biar penantian kedatangan Tuhan tidak membuat iman kita menjadi lemah oleh karena keadaan dunia ini. Tetapi mari kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Biar kita mau bersama-sama naikkan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita nikmati kebersamaan dengan Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha
dan biar kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan saya mempersilahkan kepada Bapak Gembala yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami hari ini dapat memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat yang bersama kami di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memulihkan hidup kami. Firman-Mu menyatakan mujizat di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melalui ibadah online. Namun satu hal, saya di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah. Tapi kita bersama-sama menyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita datang memuji Dia dengan hati yang tulus, maka kita percaya kuasanya hadir di dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini semua orang yang percaya di muka bumi ini bersama-sama merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga saat ini kita bisa berkumpul. Dan saat ini saya mengangkat satu tema. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam kisah para rasul ayat yang pertama, kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dalam waktu 40 hari, ia sudah menampakkan diri kepada 500 pengikutnya. Yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dan setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, dia naik ke surga, saudara. Ada satu pertanyaan yang muncul. Sebenarnya Pak, yang mana yang paling penting? Apakah kelahiran Yesus? Apakah kematian Yesus? Apakah kebangkitan Yesus? Apakah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Atau apakah ketika pencurahan Roh Kudus diberikan? Yang mana yang paling penting? Yang mana yang harus kita rayakan secara besar-besaran? Bapak Ibu, jawabannya semua itu penting. Dan tidak bisa dapat dipisahkan satu sama lain. Ada dalam satu rangkaian yang saling menyatu, yang saling terhubung. Intinya, semua menunjukkan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apa sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga? Yang pertama, dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila
Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus memiliki satu arti penting. Sebab kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan bukan hanya omong doang. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia berkata, aku akan menyertai engkau. Tapi semuanya itu dibuktikan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Yesus yang kita sembah, Dia mau rela mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Dia mau mengalami penyiksaan itu sampai di kayu salib, sampai mati. Sehingga pada hari pertama Yesus mati, iblis bersorak gembira. Iblis berkata, mana dia? Apakah itu dinamakan anak Allah? Apakah dinamakan Yesus Kristus? Hari kedua pesta terus terjadi. Tetapi pada hari ketiga, saudara, pesta itu usai. Sebab pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu jaminan. Satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita dapat katakan, Dialah sumber pengharapan kita. Hanya Yesus sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Di dunia ini kita hanya sementara. Di dunia ini kita hanya sebagai persinggahan hidup 70, 80, 90, 100. Atau mungkin saudara pernah mendengar ada yang 100 lebih sedikit, saudara. Tetapi kehidupan kita, pengharapan kita hanya di dalam Yesus, yaitu surga. Sehingga dikatakan, dunia ini bukan Firdaus, saudara. Dunia ini bukan Firdaus, tetapi hanya di dalam Yesus ada pengharapan kita. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan kita. Tapi kapan Pak dia datang? Saya tidak tahu. Tapi Yesus katakan, aku pergi, aku akan menyediakan tempat. Dan dia akan datang kembali. Kita harus tetap menantikan kedatangannya. Bagaikan ada satu lagu sekuler, saudara. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Yesus katakan, aku pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa makna Yesus naik ke surga? Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Roh Kudus diberikan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacanya, Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Di situ dikatakan Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Yesus mengalami kesengsaraan, naik ke surga, ia berjanji ia akan berikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia Allah sendiri, saudara. Tetapi muncul lagi pertanyaan yang sering kali kita dengar. Berarti orang Kristen punya 3 Allah. Tidak, saudara. Allah kita satu. Tetapi mempunyai 3 pribadi. Yang sering kita dengar, yang kita panggil Allah Bapa, Allah Anak, itu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Saya memberikan satu gambaran. Allah Bapa adalah perancang keselamatan. Allah Anak, dia pelaksana karya keselamatan itu. Dan Allah Roh Kudus adalah perantara, pendengar dalam karya keselamatan itu. Tugas dari Roh Kudus ini seperti yang kita baca. Ia akan menyertai kita. Menyertai berarti dia akan mendampingi kita. Dia akan memampukan kita di dalam menghadapi situasi apapun. Penyertaannya hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Seorang menulis kalimat seperti ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada air mata, saudara. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada kekurangan. Bukan, saudara. Dan ketika kita mau tekun berdoa, bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Bagaikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka semua senang, maka semua bebas dari hambatan, bebas dari tantangan. Tidak, saudara. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa setiap orang percaya harus pikul salib. Salib berbicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang tantangan. Tetapi dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, izinkan Roh Kudus terus menguasai kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Maka yang akan terjadi, kita akan dimampukan dalam menghadapi situasi apapun. Apapun itu. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus akan menyertai kita. Namun kadang-kala dalam pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran kita. Cara kerja Roh Kudus begitu rahasia, saudara. Yang kita tidak bisa menerima dengan akal kita. Tapi itu dikerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kesaksian. Seorang yang bernama Dr. Mark. Dia seorang dokter spesialis penyakit kanker. Karena kerja kerasnya di dalam penelitian, dia akan diberikan satu penghargaan di satu tempat. Maka dia begitu sangat senang sekali untuk menerima penghargaan ini. Dia begitu sangat semangat untuk menerima penghargaan ini. Ketika dia menuju ke tempat konferensi, dia naik pesawat
2 jam setelah tinggal landas, pesawat itu harus mendarat secara darurat. Karena ada kerusakan mesin. Apa yang terjadi, saudara? Di bandara itu dia bertemu dengan, dia pergi ke bagian informasi. Dan dia berkata, saya akan pergi ke tempat ini. Bagaimana caranya? Informasi memberikan bahwa pesawat yang akan berangkat ke tempat itu nanti 10 jam kemudian. Lama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagian informasi lagi berkata, oh ada Pak, kalau Bapak mau lebih cepat lagi, bisa melalui darat 4 jam sudah sampai. Dia mengambil cara seperti itu. Dia menyewa mobil untuk pergi ke tempat konferensi itu. Dan di dalam perjalanan, apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah perjalanan itu, cuaca buruk, badai besar, sehingga ia tersesat, saudara. Ia begitu sangat lelah, letih, lapar. Di dalam perjalanan itu, dia melihat sebuah rumah tua yang kecil. Dan dia berpikir, saya akan mencari pertolongan. Saya mau minjam pesawat teleponnya. Dia turun dari mobil dan dia mengetuk pintu itu. Seorang ibu membuka pintu itu. Tanpa berbicara, saling mengenalkan, memperkenalkan diri. Bapak ini berkata, ibu, saya tersesat. Saya membutuhkan, saya mau pinjam pesawat telepon. Tetapi ibu itu berkata, saya tidak punya pesawat telepon. Tapi ibu itu melihat di luar cuaca buruk. Dan ibu ini melihat bapak ini begitu sangat lelah. Dan dia mengajak bapak itu untuk masuk. Dia katakan, di dalam ada kue Pak. Di dalam ada susu panas. Bapak ini langsung masuk. Ketika bapak itu sudah di dalam rumah, ibu ini memberikan kue dan susu panas. Kemudian ibu ini mengajak bapak ini untuk berdoa. Kita berdoa. Tetapi bapak ini berkata, maaf ibu, saya lebih mengutamakan kerja keras. Berarti orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Dan bapak ini berkata, silakan bapak ibu untuk berdoa. Ketika ibu ini berdoa, Bapak Mark ini sambil makan, sambil minum. Dia melihat ibu ini berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Dan dia melihat di samping ibu itu berdoa, ada sebuah tempat tidur kecil. Dan dia melihat ibu ini. Sepertinya ibu ini menghadapi satu pergumulan berat. Masalah berat. Akhirnya ketika ibu ini selesai berdoa, bapak ini berkata, ibu, persoalan apa yang sedang ibu hadapi? Ada apa dengan anakmu? Kemudian ibu itu berkata, anak ini adalah anak saya. Tetapi saat ini dia menderita satu penyakit kanker yang langka. Dan dia membutuhkan seorang dokter. Tetapi biayanya sangat mahal. Dan dokter itu bernama Dr. Mark. Ketika disebutkan itu, Dr. Mark begitu kaget sekali. Kok nama saya disebut? Tapi ibu itu melanjutkan lagi. Tetapi saya tidak sanggup untuk pergi ke dokter itu. Tempatnya begitu jauh. Saya tidak mampu secara dana. Tapi dia lanjut dalam pembicaraan itu. Tetapi sejauh ini, memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari, Tuhan akan menciptakan jalan keluar. Dan aku tidak membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Dr. Mark begitu sangat terkejut.
Dia menangis dan dia berkata, Tuhan Yesus besar. Mark berkata kepada ibu itu, Ibu, sayalah dokter Mark itu. Saya akan menolong anak ibu. Bapak Ibu, kesaksian ini kita dapat melihat bagaimana pekerjaan kuasa Tuhan terjadi. Hal yang tidak dipikirkan oleh Dr. Mark, hal yang tidak dipikirkan oleh ibu yang beriman kepada Tuhan itu, Tuhan nyatakan kepada dia. Dan saya percaya Roh Kudus juga beracara dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita dan dia akan memampukan kita. Yang kita harus lakukan, tetap percaya. Bapak Ibu, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang ketiga, Yesus naik dengan tiba-tiba, maka ia akan juga datang dengan tiba-tiba. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, dikatakan Yesus naik dengan tiba-tiba. Maka pada saatnya nanti juga dia akan datang kembali dengan tiba-tiba. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, cara kerja pencuri tiba-tiba, saudara. Tidak mungkin seorang pencuri datang menelpon ke HP saya atau ke rumah saya dan berkata, Pak Moti, ini rumah Pak Moti. Oh iya, ini siapa? Oh saya pencuri, sebentar saya mau datang ya. Tidak mungkin. Tapi seorang pencuri, dia akan datang secara tiba-tiba. Kedatangan Tuhan seperti itu. Kita tidak tahu kapan itu. Bisa sebentar malam, bisa besok pagi. Kita harus siap sedia. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada hubungan kita dengan Tuhan. Ada penghalang-penghalang. Ada rintangan terjadi. Mungkin antara hubungan suami dengan istri atau sebaliknya. Mungkin antara hubungan orang tua dengan anak. Mungkin hubungan dengan saudara-saudara kita. Di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan. Apapun itu. Tetapi mari. Kita harus selesaikan itu. Jangan sampai penghalang itu tertanam dalam hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan jamah saya. Roh Kudus jamah saya, mampukan saya. Supaya saya bisa melepaskan penghalang itu. Hal yang kedua mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang berkata, iya saya ini percaya kepada Tuhan. Tetapi saya hanya percaya ikut-ikutan. Saya hanya terpaksa mengikut Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil keputusan untuk percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya selalu berkata kepada pribadi-pribadi yang mau dibaptis, apakah kamu mau dibaptis karena ikut-ikutan? Apakah kamu mau dibaptis karena terpaksa? Kalau mungkin itu terjadi dalam hidup kita, mari, ini pintu anugerah Tuhan. Kita minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, ampuni saya.
supaya saya mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh ambil keputusan itu. Dan mulai saat ini mengambil satu langkah yang pasti. Saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau mengambil keputusan itu. Saya mau beriman sungguh kepada Tuhan. Dan saya harus menang terhadap dosa. Saya harus menang terhadap dosa. Saya harus menang terhadap bujukan iblis. Dan saya harus menang terhadap kedagingan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun mezbah doamu, pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, menandakan bahwa kita menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga pujian penyembahan kita naik kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kita percaya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Dengarkan pujian ini. Dipenuhi kemuliaan. Yes. Dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saudara di rumah, kita bersama-sama menyanyikan pujian. Kita mau menyembah Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup rumah tanggamu. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Benar Tuhan. Dipenuhi pujian. Haleluya. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Hanya Kau Tuhan layak dipuji. Kau saja yang suci. Kau saja. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja. Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Haleluya. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan.
singers dan Bapak Ibu Saudara di rumah menyanyikan pujian. Kau saja yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan kami naikkan padamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Yesus, glory bagimu, glory bagimu ya Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, surga yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami senantiasa berserah sungguh kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memampukan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, untuk presiden kami Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, aparat Tuhan, yang khususnya dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Di dalam penyebaran virus corona yang masih berlangsung Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk setiap para dokter, perawat Tuhan. Dan setiap pasien Tuhan, biarlah hati mereka senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sehingga imun mereka bisa stabil kembali Bapa. Kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu senantiasa menyatakan pemulihan untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi saat-saat ini Tuhan. Mungkin saat ini ada jemaat-jemaat-Mu sedang bergumul untuk jodoh. Mari Tuhan, Tuhan campur tangan. Kami sungguh percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ada jemaat-jemaat yang bergumul untuk berbadan dua, untuk memiliki anak Tuhan. Mari Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menyatakan kemuliaan-Mu untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang dalam usia lanjut. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan untuk mereka. Sehingga di dalam usia tua, dalam usia lanjut, hati mereka, iman mereka senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Demikian untuk setiap anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sudah lulus di dalam bangku sekolah Tuhan. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Supaya Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa tahu kemana akan mereka melanjutkan studi mereka Tuhan. Atau yang naik kepada jenjang yang lebih tinggi. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan, Tuhan lawati. Tuhan buka berkat pekerjaan. Dan ajar kepada kami. Supaya kami dapat menjaga berkat yang Tuhan nyatakan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar kepada kami. Untuk kami senantiasa berserah sungguh kepadamu. Sehingga kami akan berkata, Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita mau kembalikan segala hormat, segala pujian dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita naikkan pujian segala kemuliaan. Haleluya. Persilakan kepada Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa ada, memampukan kami dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat-saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupanmu, mari arahkan hatimu
Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.